Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi sebenarnya ya ada miskomunikasi, katanya habis maghrib ya udah. Tadi saya tawar habis dari acara langsung naik belum siap. Udah apa? Nanti habis maghrib aja. Ini saya pikir ya habis maghrib pusing kan. Terus saya mau ke sini. Tidak apa-apa, sekaligus ya senang saya hadir. Jadi saya hadir di sini itu selaku bupati, kepala daerah sekaligus selaku penikmat soto. Tepat sekali. Jadi kalau di Sampurna itu hanya ada beberapa orang yang tahu ini tembakau yang enak dijadikan rokok atau tembakau yang bisa dicampur. Nah, saya ini termasuk paling hafal soto-soto di Lamongan ini. Oh, ini soto the real of this Lamongan. Itu ya. Ya, nanti kita coba sama-sama. Dan ini sebagai ide yang baik ya, nanti memang saya kemana-mana hari-hari ini memang saya sengaja kemana-mana. Sebenarnya saya hanya untuk memberikan semangat, spirit kepada masyarakat Lamongan bahwa saya pernah membaca buku tapi saya lupa buku apa. Jadi Cina itu menguasai dunia itu dimulai dari kulinernya. Awalnya kuliner ya masakan Cina, mie dan sebagainya ya, sudah menjelajah seluruh dunia dan akhirnya tidak hanya kuliner, jadi ini bahasa diplomasi saja mengawal. Setelah itu menguasai lebih besar dan akhirnya ya dari hulu sampai hilirnya ya, dari mangkoknya dibikin sampai dari sendoknya dibikin, lama-lama bikin gerobak plastik. Nah, itu sebenarnya yang ingin saya kembangkan untuk masyarakat Lamongan. Saya kemana-mana kemarin ke Padang juga saya cari, pokoknya setiap ada acara dimanapun saya pasti cari kalau ada pecel lele Lamongan atau soto Lamongan. Di Palembang itu ada ribuan orang ternyata, semua dari Lamongan. Dan ya seperti ini sebenarnya, waktunya itu mulai pagi saya datang langsung pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Ya nggak kuat. Ini tadi saya juga ini diculik di bintang 9 gitu. Iya, di daerah dari orang dari Banyupa. Iya, di Banyupa. Nah, bagi saya seperti itu. Artinya apa? Saya mengumpulkan potensi ini, kita satukan sebagai satu branding Lamongan. Bahwa tidak hanya soto, juga pecel lele ternyata yang menguasai. Dan memang ini sudah menjadi brand Lamongan dan ini sudah kita patenkan. Soto Lamongan ini hanya milik Lamongan. Jadi soto Lamongan. Oke. Yang menunggu waktu dulu kita diskor dulu ya. Nggak, break dulu. Mungkin dicoba dulu. Mungkin Pak Sony cerita dulu awal. Awal mula dulu. Oke. Sambil mau dicoba gitu Pak. Ya gitu ya. Maaf jadi di stop pembicaraan Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang saya lihat Pak Fauzi sangat was-was melihat menunggu komentar. Nah saya jadi mengambil kesempatan ini sambil bikin dicoba karena kebetulan kita saat itu sama-sama mendirikan warung ini untuk sekedar apa ya latar belakang. Ini tidak terlepas dari krisis pandemi waktu itu bulan Maret, April, Mei ketika terjadi krisis COVID, lalu lockdown, lalu teman-teman kita tidak bisa kerja gitu ya. Nah baik. Jadi dengan latar belakang COVID, semua kegiatan teman-teman TKI terhenti, maka kita melakukan gerakan bantuan sosial. Dari situ kita mengumpulkan dana yang akhirnya alhamdulillah dananya terlebih gitu ya. Ketika selesai acara baksos dana terlebih, kita tanya, kita minta nasihat dari Lazismo pusat di Jakarta, lalu muncullah ide untuk
pemberdayaan. Dalam hal ini membuka warung soto. Jadi dengan model yang ada itu kita buat untuk membuka warung ini, tentu dimulai renovasi besar-besaran dulu, buat seperti rumah yang ditinggal sudah lama gitu, unit ini kita gotong royong dan alhamdulillah dimulailah pada bulan Agustus 2020 dan alhamdulillah Pak Bupati Lamongan almarhum Bapak Fadli yang meresmikan dengan penuh kebanggaan dan apresiasi secara online ya, gitu ya, Zoom meresmikan. Pak Sadikin juga ya online juga ya. Nah, terakhir ngirimkan itu tanda tangan ininya prasastinya lah, gitu. Sempat pengen kemari ya tapi aja sudah keduluan jadi nggak sempat kemari. Nah, jadi ini merupakan sebuah kebanggaan. Kami tidak peduli walaupun ketua PCM-nya saat itu bukan orang Lamongan, tapi yang dibuka justru warung soto Lamongan. Kalau mau ngikut sentimen, saya akan buka warung pempek dulu, karena saya orang Palembang. Tapi saya lihat, nah disitulah ada perubahan. Jadi alhamdulillah, ketika waktu itu semua bisnis berhenti, tapi kita memulai. Ketika warung-warung tutup, kita buka warung. Jadi itu sebuah simbol perjuangan teman-teman di sini bahwa kita bisa melawan COVID, melawan krisis dan mencoba memutar dana itu. Ya, walaupun masih agak tertati-tati secara manajerial ya. Nah itu kami tidak mau buru-buru, biarkan saja kita belajar sambil berjalan. Nah namun disinilah kita mulai melihat, mencoba mengakselerasi apalagi pasca COVID dan alhamdulillah dipertemukan dengan Pak Bupati. Kita kepikir ke depan ini kita perlu mengakselerasi gerakan ini, di mana tentu kita paham warung soto Lamongan ini selain kebanggaan Muhammadiyah atau Muhammadiyah, tapi juga membawa misi diplomasi, tidak hanya untuk Lamongan, bahkan untuk Indonesia. Karena banyak yang datang sini justru orang-orang tempatan. Ada satu komen di Google review itu yang mengatakan, saya kesini, saya ke warung soto Lamongan ini karena saya sempat nonton film yang ada Dian Sastro makan soto Lamongan. Itu saya nggak tahu film apa, ada ya? Oh jadi nyambung kan? Nah, datanglah dari sini makan dan puas, kasih 5 bintang. Jadi alhamdulillah. Nah kita melihat rupanya memang banyak itu potensi-potensi seperti itu untuk melakukan diplomasi kuliner, dan Pak Duta Besar sendiri alhamdulillah sudah mampir sini dan memberikan apresiasi. Jadi dalam kesempatan ini Pak Bupati, terlepas dari nanti rasanya bagaimana ya, kami yang jelas ingin ada sinergi Pak Bupati secara lebih sinergis ya ke depan. Kira-kira apa yang bisa dikerjasamakan. Kami punya banyak cita-cita tapi kami perlu arahan. Kami punya banyak tenaga tapi mungkin kami perlu sedikit modal tambahan gitu misalnya ya. Artinya di mana kita bisa bekerja sama, resource-nya bisa kita padukan. Seperti disebut Pak Fauzi, mungkin suatu saat dilatih lagi atau diberikan branding, program marketing dan service. Mungkin ada bagusnya misalnya dinding-dinding ini diisi dengan lukisan-lukisan batik Lamongan misalnya, contoh kayak gitu. Nah, ide-ide seperti ini semoga bisa dipertemukan antara kami dengan pihak Bupati Lamongan. Mungkin itu saja Pak Bupati sebagai latar belakang. Terima kasih. Tambahan kebutuhan yang nanti bisa diperlukan dari Lamongan ke sini, kuliner tadi, jajan-jajannya tadi loh, produk-produk Lamongan yang bisa diakses untuk masuk ke sini tadi loh. Iya. Itu nanti Pak Indra nanti yang memudahkan nanti dengan kontainer, satu kontainer apa nanti dibawa ke sini, nanti disalurkan di sini dengan ya hanya mungkin akan meluas ya. Kita mulai dengan soto Lamongan, suatu saat kita meluas dengan berbagai produk lagi. Oke, ada cara sotonya gimana? Jadi kalau ini saya lagi memberi sertifikasi gitu, insya Allah ini sudah lolos sertifikasi. Insya Allah. Artinya ini sudah soto Lamongan banget, tesnya sudah tes Lamongan banget. Pakemnya sudah kena. Kalau soto Lamongan ada koyak, kemudian ayam, ya bawang, dan tapi ada yang sedikit kurang. Bihun ini, bihun ini sebenarnya kalau di soto Lamongan hanya sudah pelengkap sedikit lah. Banyak apa sama. Hari ini ada namanya pakai nasi atau pakai lontong. Biasanya
Megilan. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan sampai Pak Akib tadi. Oh gitu. Ya sama ini Sama. Pak Prof Maliki juga begitu. Katanya sudah menggilan. Iya. Komennya. Menghilang itu di atas istimewa. Ada istimewa luar biasa. Atasnya lagi Pak. Ah, Megilan. Atasnya lagi. Jadi paling atas itu Megilan. Ya sama terlalu banyak ininya itu ya. Iya. Itu dia. Banyak nih. Oke, Pak Resi. Iya, betul. Iya. Ya tadi perlu. Kalau di AC kan ada spesial. Nah, yang spesial kan berarti ada salwan, ada apa? Duluan ya. Ada juga menu spesial atau biasa. Itu juga permintaan. Ya, kita dengan permintaan. Jadi memang ada beberapa pengembangan masing-masing, tapi pakemnya ini iya. Biasanya pengembangan kalau di Lamongan ada yang bening, ada yang agak apa budas dan sebagainya, tapi sebenarnya masih tes soto Lamongan. Tapi apa aksesoris itu sebenarnya hanya soto beda. Ada soto Batun, ada soto Waseno, gitu biasanya. Ini saja satu pasti. Dan mungkin saya lanjutkan lagi ya tentang produk Lamongan. Saya juga tertarik tadi idenya Pak Boy, nanti kalau perlu datang ke sana atau sana datang ke sini, kita ya mungkin Mas Citra juga tahu bahwa banyak sekali sekarang jenis-jenis UMKM yang dibikin UMKM itu berkembang. Ya, kalau dulu kita mengandalkan Bu Yuni jagung dan berbasis bahan jagung dan berbahan ketela, serta macam-macam. Ya, kelor itu permintaannya tinggi. Ada keripik telur, ada stik kelor dan semuanya. Dan sekarang saya mewajibkan seluruh toko modern itu supaya ada pojok UMKM Lamongan. Jadi mewajibkan supaya tidak ada bisa menjadi sanksi. Dan di samping produk-produk UMKM yang lain yang mungkin nanti bisa dikembangkan dan pasarkan di sini, ya kain-kain, ada kain tenun, kayak dipakai Pak Akib tadi itu parengan, ini luar biasa. Kemarin itu Bu Khofifah sempat agak marah-marah karena merasa ketipu. Dia cerita sendiri di Sumbawa, ya, di Sumbawa itu beli apa tenun, ya, gitu tanya-tanya kan ini dibikin di Lamongan. Padahal sudah terlanjur beli banyak. Di Bali juga begitu untuk oleh-oleh staf-staf. Akhirnya begitu datang di Surabaya, besoknya langsung saya disuruh ngantar ke Pak Mif itu, dan langsung diborong. Ada berapapun di situ beli semua sama Bu Khofifah. Dan akhirnya pesan juga. Nah, seperti itu. Dan sekarang yang lagi tren ini seperti yang saya pakai ini batik apa namanya cap dari daun. Ini sekarang udah Ecoprint, sorry, Ecoprint. Ya. Ada beberapa merek yang sekarang jadi trending, yang permintaannya besar dari studio. Apa namanya? Namanya mereknya Suat.
ketahui bahwa masakan di soto Lamongan di warung ini bukan hanya soto Lamongan, Pak. Tapi ada ayam penyet, Ya. ada bebek penyet, ada lele, kemudian ada mule, ada rawon. Nah, itu masakan-masakan semuanya khas Lamongan. Dan disajikan dengan panas, segera masakan segera panas itu, Pak. Ya masak sendiri Pak. Eh? Ya masak sendiri Pak. Masak soto, Iya. orang Lamongan juga. Ya. Jadi karena khas Lamongan nanti betul-betul nanti minta pakarnya masak itu ke sini, Pak ya. Iya. Boleh, Pak. Mestinya Boleh, boleh, ke sana. Boleh kalau ke sini. Oke, insya Nanti Allah saya kita lanjut ya. Kira-kira nanti soto ya. ya soto dengan masakan yang saya sebutkan tadi, Pak, di sini untuk memperbaiki itu jadi cita rasa Lamongan itu biar terasa gitu, Pak. Nanti dikumpulkan beberapa orang yang Iya. Oke, barangkali ini saya perkenalkan itu ketua baru, Pak, yang kemarin baru terpilih. Iya. Oke. Jadi untuk apa ini, untuk keterangan apa dan sebagainya silakan, Pak. Terima kasih Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menyambung sedikit dari ketua pendahulu saya. Jadi memang kami alhamdulillah sebagai pelanjut insya Allah akan legasi dari ketua lama atau pengurus PCIN lama. Jadi kami memang melihat usaha yang dilakukan oleh Pak Sony dengan tim selama COVID itu hingga berhasil membuka soto Lamongan, warung soto Lamongan, kami singkat dengan Wasola ini. Kami memang sangat kagum atas usaha tersebut. Maka tentu saja kami berusaha minimalnya mempertahankan yang sudah ada, yang maksimalnya kalau bisa mempertingkatkan lagi, apakah dalam bentuk kualitas atau juga mungkin dalam bentuk kuantitas.